Halo, selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 8, Chateau d'If. Sang komisaris polisi saat melewati ruang depan memberi isyarat ke dua gendarme, yang lalu berdiri satu di kanan Dantes, satu di kirinya. Sebuah pintu yang menghubungkan ke Palais de Justice dibuka, dan mereka berjalan menyusuri koridor panjang yang suram. Penampilannya saja cukup membuat orang pemberani pun bergidik. Palais de Justice terhubung langsung dengan penjara. Bangunan kelam yang dari jendela berteralisnya bisa melihat menara jam Achilles. Setelah melewati belokan demi belokan, Dantes melihat sebuah pintu dengan teralis besi. Sang komisaris mengambil palu besi, lalu mengetuk 3 kali. Setiap ketukan terasa oleh Dantes seperti menghantam jantungnya. Pintu terbuka. Dua gendarme mendorongnya perlahan ke depan. Dan pintu itu menutup dengan suara keras di belakangnya. Udara yang ia hirup tak lagi segar, tapi tebal dan pengap. Ia kini berada di dalam penjara. Ia dibawa ke sebuah ruangan yang cukup rapi, tapi berteralis dan berjeruji. Jadi penampilannya tak terlalu menakutkan. Lagi pula, kata-kata Villefort yang tampak begitu peduli masih bergema di telinganya seperti janji kebebasan. Jam 4 sore saat Dantes dimasukkan ke ruangan ini, seperti yang sudah kita katakan ini tanggal 1 Maret, dan tak lama sang tahanan tenggelam dalam kegelapan. Kegelapan itu justru mempertajam pendengarannya. Setiap suara kecil membuatnya bangkit dan bergegas ke pintu, yakin mereka akan membebaskannya. Tapi suara itu mereda dan Dantes kembali jatuh ke kursinya. Akhirnya sekitar pukul 10 saat Dantes mulai putus asa, terdengar langkah di koridor. Kunci berputar di tembok. Engsel pintu berderit. Lalu pintu kayu tebal itu terbuka lebar dan cahaya dari 2 obor membanjiri ruangan. Dalam cahaya obor, Dantes melihat kilauan pedang dan karabin 4 gendarme. Awalnya ia maju, tapi berhenti saat melihat kekuatan bersenjata yang ditampilkan. "Kalian datang untuk menjemputku?" tanyanya. "Ya," jawab seorang gendarme. "Atas perintah jaksa muda?" "Kurasa begitu." Keyakinan bahwa mereka datang dari Tuan de Villefort meredakan semua kekhawatiran Dantes. Ia maju dengan tenang, lalu berdiri di tengah rombongan pengawal. Sebuah kereta sudah menunggu di depan pintu. Usirnya di atas jok. Seorang petugas polisi duduk di sampingnya. "Apakah kereta ini untukku?" tanya Dantes. "Untukmu," jawab gendarme itu. Dantes hendak bicara, tapi merasa didorong maju dan karena tak punya kekuatan atau niat untuk melawan, ia naik tangga lalu seketika duduk di dalam kereta. Diapit 2 gendarme. 2 lainnya duduk di hadapannya dan kereta itu melaju berat di atas batu-batu jalan. Sang tahanan melirik jendela. Semuanya berteralis. Ia baru saja pindah dari satu penjara ke penjara lain yang membawanya entah kemana. Lewat teralis, Dantes melihat mereka melewati Rue Cachery, lalu Rue Saint-Laurent, dan Rue Taramis menuju dermaga. Tak lama ia melihat lampu-lampu La Consigne. Kereta berhenti. Sang petugas turun mendekati pos jaga, lalu belasan tentara keluar dan berbaris rapi. Dantes melihat pantulan senapan mereka diterangi lampu-lampu di dermaga. "Apakah semua kekuatan ini dikerahkan untukku?" pikirnya. Sang petugas membuka pintu yang terkunci dan tanpa mengucap sepatah kata pun menjawab pertanyaan Dantes. Karena ia melihat di antara barisan tentara terbentuk jalan dari kereta ke pelabuhan. 2 gendarme yang duduk di hadapannya turun lebih dulu. Lalu ia diperintahkan turun dan gendarme di sampingnya mengikuti. Mereka berjalan menuju sebuah perahu yang dipegang oleh seorang petugas bea cukai dengan rantai dekat dermaga. Para tentara menatap Dantes dengan rasa ingin tahu yang bodoh. Dalam sekejap, ia ditempatkan di buritan perahu diapit 2 gendarme.
Sementara sang petugas berdiri di haluan. Sebuah dorongan membuat perahu terlepas dan 4 pendayung kuat mendorongnya cepat menuju pilot. Saat perahu berseru, rantai yang menutup mulut pelabuhan ditutup. Dan seketika Dantes tahu, mereka sudah di Friol, di luar pelabuhan dalam. Perasaan pertama tahanan itu adalah sukacita, karena bisa menghirup udara segar lagi. Karena udara adalah kebebasan. Tapi tak lama, ia menghela nafas karena ia melewati La Reserve, tempat pagi tadi ia begitu bahagia. Dan kini dari jendela terbuka terdengar tawa dan keriuhan pesta dansa. Dantes melipat tangannya, menengadah ke langit dan berdoa dengan khusyuk. Perahu itu terus melaju. Mereka sudah melewati Tete de Mort, kini berada di seberang Anse du Parau, dan akan segera memutar baterai. Manuver ini tak bisa dimengerti Dantes. "Kalian membawaku kemana?" tanyanya. "Kau akan segera tahu. Tapi tetap saja kami dilarang memberi penjelasan apapun." Dantes terlatih dalam disiplin, tahu betapa bodohnya menanyai bawahan yang dilarang menjawab. Maka ia diam. Pikiran-pikiran paling liar dan tak jelas berkelebat di benaknya. Perahu ini tak mungkin berlayar jauh. Tak ada kapal yang berlabuh di luar pelabuhan. Mungkin mereka akan meninggalkannya di suatu tempat terpencil. Ia tak diikat, tak ada upaya memborgolnya. Ini pertanda baik. Lagi pula, bukankah sang jaksa yang begitu baik padanya bilang selama ia tak menyebut nama terkutuk Noirtier, ia tak perlu takut. Bukankah Villefort membakar surat mematikan itu, satu-satunya bukti melawannya tepat di depan matanya? Ia menunggu dalam diam, berusaha menembus kegelapan. Mereka sudah melewati Le Rotenau, 4 mercusuar berdiri di sebelah kanan, dan kini berada di seberang Pointe de Catalans. Sang tahanan merasa bisa melihat sosok perempuan di pantai, karena di sanalah Mercedes tinggal. Bagaimana mungkin firasat tak memperingatkan Mercedes bahwa kekasihnya hanya berjarak 300 yard darinya. Hanya satu cahaya yang terlihat, dan Dantes tahu itu berasal dari kamar Mercedes. Hanya Mercedes yang terjaga di seluruh pemukiman itu. Teriakan keras pasti bisa didengarnya, tapi harga diri menahannya. Ia tak mengeluarkannya. Apa kata para penjaganya jika mendengarnya berteriak seperti orang gila? Ia tetap diam, matanya tertuju pada cahaya itu. Perahu terus melaju, tapi pikiran tahanan itu hanya tertuju pada Mercedes. Sebuah bukit kecil menghalangi cahaya. Dantes menoleh dan menyadari mereka sudah berada di laut lepas. Saat ia tenggelam dalam pikiran, mereka sudah menyimpan dayung dan mengibarkan layar. Perahu kini bergerak di tiup angin. Meski enggan bicara pada penjaga, Dantes menoleh ke gendarme terdekat lalu memegang tangannya. "Kawan," katanya, "demi Tuhan dan demi kehormatanmu sebagai prajurit, katakan padaku, kemana kalian membawaku? Aku Kapten Dantes, warga Prancis yang setia meski dituduh berkhianat. Katakan saja, aku berjanji demi kehormatanku, aku akan menerima takdirku." Sang gendarme menatap ragu ke rekannya yang membalas dengan anggukan. "Tak masalah memberitahunya sekarang." Lalu sang gendarme menjawab, "Kau orang Marseille, pelaut pula, dan kau tak tahu kemana kau dibawa?" "Demi kehormatanku, aku tak tahu." "Sama sekali tak tahu?" "Sama sekali." "Itu tak mungkin." "Aku bersumpah, itu benar. Tolong katakan, kumohon." "Tapi perintahmu tak melarangmu memberitahuku apa yang akan ku tahu dalam 10 menit, setengah jam, atau 1 jam. Kau lihat, aku tak bisa kabur, bahkan jika aku mau. Kecuali kau buta atau belum pernah keluar pelabuhan, kau pasti tahu." "Aku tak tahu." "Lihat sekelilingmu kalau begitu." Dantes bangkit, menatap ke depan, dan melihat batu karang hitam yang suram. Menjulang 100 yard di depannya, tempat Chateau d'If, benteng suram ini yang selama lebih dari 3 abad jadi bahan legenda mengerikan,
tampak seperti tiang gantungan bagi seorang terpidana. "Chateau d'If," serunya. "Untuk apa kita ke sana?" Sang gendarme tersenyum. "Aku tak dibawa ke sana untuk dipenjara," kata Dantes. "Itu hanya untuk tahanan politik. Aku tak berbuat kejahatan. Apa ada hakim atau jaksa di Chateau d'If?" "Yang ada hanya," jawab sang gendarme, "seorang gubernur, pasukan penjaga, sipir, dan tembok tebal yang kokoh." "Ayo, ayo, jangan tampak begitu terkejut. Nanti kukira kau mengejekku karena kebaikanku." Dantes mencengkram tangan gendarme itu, seolah ingin menemukannya. "Jadi, kau pikir aku dibawa ke Chateau d'If untuk dipenjara di sana?" "Kemungkinan besar, tapi tak perlu cengkeraman sekeras itu." "Tanpa penyelidikan, tanpa prosedur apapun?" "Semua prosedur sudah dilalui, penyelidikan sudah selesai." "Jadi meski janji Tuan de Villefort?" "Aku tak tahu janji apa yang Tuan de Villefort buat padamu," kata sang gendarme. "Yang ku tahu kami membawamu ke Chateau d'If. Tapi apa yang kau lakukan? Tolong kawan-kawan, tolong!" Dengan gerakan cepat yang langsung dikenali mata terlatih sang gendarme, Dantes melompat maju, hendak terjun ke laut. Tapi 4 lengan kuat menyambarnya, tepat saat kakinya meninggalkan dasar perahu. Ia jatuh terjengkang, mengutuk dengan marah. "Bagus," kata sang gendarme, menekan lututnya di dada Dantes. "Ini cara kau tepati janjimu sebagai pelaut? Percaya lagi pada tuan-tuan yang bicara manis. Dengar sahabatku, aku sudah langgar perintah pertama, tapi tak akan langgar yang kedua. Kalau kau bergerak, aku akan tembak kau sampai otakmu berantakan." Ia mengarahkan karabinnya ke Dantes yang merasakan moncong senjata itu menyentuh pelipisnya. Sesaat pikiran melawan terlintas, mengakhiri kejahatan tak terduga yang menimpanya. Tapi ia teringat janji Tuan de Villefort, dan kematian di perahu di tangan seorang gendarme terasa terlalu mengerikan. Ia tetap diam tapi menggertakkan gigi dan meremas tangannya dengan amarah. Saat itu perahu menabrak dermaga dengan keras. Seorang pelaut melompat ke darat, tali berderit saat melalui katrol, dan Dantes tahu perjalanan mereka sudah berakhir. Mereka sedang mengikat perahu. Para penjaganya memegang lengannya dan kerah jaketnya memaksanya bangkit, lalu menyeretnya ke tangga yang menuju gerbang benteng. Sementara petugas polisi membawa senapan dengan bayonet terpasang mengikuti dari belakang. Dantes tak melawan. Ia seperti orang dalam mimpi, melihat tentara berbaris di tanggul. Samar-samar sadar ia menaiki tangga. Sadar ia melewati pintu dan pintu itu menutup di belakangnya. Tapi semua terasa samar seperti melalui kabut. Ia bahkan tak melihat laut, penghalang mengerikan bagi kebebasan yang selalu dipandang para tahanan dengan putus asa. Mereka berhenti sejenak saat ia berusaha mengumpulkan pikirannya. Ia melihat sekeliling, ia berada di halaman dikelilingi tembok tinggi. Ia mendengar langkah teratur para penjaga dan saat mereka lewat di depan cahaya, ia melihat laras senapan mereka berkilau. Mereka menunggu lebih dari 10 menit. Yakin Dantes tak bisa kabur, para gendarme melepaskannya. Mereka tampak menunggu perintah, dan perintah pun datang. "Di mana tahanannya?" teriak sebuah suara. "Di sini," jawab para gendarme. "Suruh ia ikuti aku akan bawa dia ke selnya." "Jalan," kata para gendarme, mendorong Dantes maju. Sang tahanan mengikuti pemandunya yang membawanya ke ruangan hampir di bawah tanah. Dindingnya telanjang dan lembab, seolah diresapi air mata. Sebuah lampu di atas bangku menerangi ruangan itu samar-samar dan memperlihatkan wajah sipir bawahannya berpakaian lusuh, tampangnya muram. "Ini kamarmu untuk malam ini," katanya. "Sudah larut, gubernur sedang tidur. Besok mungkin ia akan pindahkanmu. Untuk sementara ada roti, air, dan jerami segar. Semua yang bisa diharapkan seorang tahanan. Selamat malam." Sebelum Dantes sempat membuka mulut,
Sebelum ia sadar di mana sipir meletakkan roti dan airnya, sebelum ia sempat melirik sudut tempat jeraminya, sipir itu sudah menghilang, membawa lampu dan menutup pintu, meninggalkan bayangan samar dinding penjaranya yang meneteskan air, terpatri di benak sang tahanan. Dantes sendirian, dalam kegelapan dan keheningan, dingin seperti bayangan yang ia rasakan menyentuh dahinya yang membara. Saat fajar pertama tiba, sipir kembali dengan perintah. Biarkan Dantes di tempatnya. Ia menemukan sang tahanan dalam posisi yang sama, seolah membeku. Matanya bengkak karena menangis. Ia habiskan malam berdiri tanpa tidur. Sipir mendekat. Dantes tampak tak menyadarinya. Ia menyentuh bahunya. Edmond tersentak. "Kau tidak tidur?" tanya sipir. "Aku tak tahu," jawab Dantes. Sipir menatapnya heran. "Kau lapar?" "Aku tak tahu." "Ada yang kau inginkan?" "Aku ingin bertemu gubernur." Sipir mengangkat bahu, lalu pergi dari ruangan itu. Dantes mengikutinya dengan mata, mengulurkan tangan ke arah pintu yang terbuka. Tapi pintu itu menutup. Saat itulah semua emosinya meledak. Ia menjatuhkan diri ke lantai, menangis terseduh-seduh, bertanya-tanya dosa apa yang telah ia lakukan hingga dihukum begini. Hari itu berlalu begitu saja. Ia nyaris tak menyentuh makanan. Hanya berjalan berputar-putar di selnya seperti binatang buas di kandang. Satu pikiran khusus yang menyiksanya. Selama perjalanan kemari, ia duduk begitu tenang. Padahal belasan kali ia bisa terjun ke laut dan berkat kemampuan renangnya yang membuatnya terkenal, ia bisa mencapai pantai, bersembunyi hingga kapal Genoa atau Spanyol tiba, lalu kabur ke Spanyol atau Italia, tempat Mercedes dan ayahnya bisa menyusulnya. Ia tak takut soal bagaimana ia akan hidup. Laut ulung selalu diterima dimanapun. Ia bicara bahasa Italia seperti orang Tuscany dan bahasa Spanyol seperti orang Castilian. Ia bisa bebas, bahagia bersama Mercedes dan ayahnya. Sementara kini ia terkurung di Chateau d'If. Benteng tak tertembus, tanpa tahu nasib ayah dan Mercedes. Dan semua ini hanya karena ia percaya pada janji Villefort. Pikiran itu membuatnya gila dan Dantes menjatuhkan diri dengan kasar ke atas jeraminya. Keesokan pagi, di jam yang sama, sipir datang lagi. "Nah," kata sipir, "hari ini lebih masuk akal ya?" Dantes tidak menjawab. "Ayo semangat, ada yang bisa kulakukan untukmu?" "Aku ingin bertemu gubernur." "Sudah kubilang, itu tak mungkin." "Kenapa?" "Karena melanggar aturan penjara. Tahanan bahkan tak boleh meminta itu." "Kalau begitu, apa yang boleh?" "Makanan lebih baik, kalau bayar, buku dan izin jalan-jalan." "Aku tak butuh buku. Makananku sudah cukup dan aku tak mau jalan-jalan. Aku hanya ingin bertemu gubernur." "Kalau kau terus mengulang hal yang sama, aku tak akan bawa makanan lagi." "Kalau begitu," kata Edmond, "aku akan mati kelaparan. Hanya itu." Sipir tahu dari nada suaranya, ia benar-benar ingin mati. Dan karena setiap tahanan bernilai 10 sos sehari bagi sipir, ia menjawab dengan nada lebih lunak. "Yang kau minta itu tak mungkin. Tapi kalau kau berkelakuan baik, kau akan diizinkan jalan-jalan. Dan suatu hari kau akan bertemu gubernur, dan kalau ia mau menjawab, itu urusannya." "Tapi," kata Dantes, "berapa lama aku harus menunggu?" "Ah, sebulan, 6 bulan, setahun. Itu terlalu lama, aku ingin bertemu dia sekarang." "Ah," kata sipir, "jangan terus-terusan memikirkan hal yang tak mungkin. Nanti kau gila dalam 2 minggu." "Kau pikir begitu?" "Ya, kami punya contohnya di sini. Seorang AB jadi gila karena terus menawarkan 1 juta franc pada gubernur demi kebebasannya. Ia dulu tinggal di sel ini sebelum kau." "Sudah berapa lama ia meninggalkannya?" 2 tahun. Lalu ia dibebaskan?"
Tidak, ia dimasukkan ke ruang bawah tanah. Dengarkan, kata Dantes. Aku bukan AB. Aku tidak gila. Mungkin nanti aku jadi gila. Tapi sekarang sayangnya aku masih waras. Aku akan tawarkan sesuatu yang lain. Apa itu? Aku tak menawarkan 1 juta karena aku tak punya. Tapi aku akan beri kau 100 crown. Jika kau saat pertama kali ke Marseille mencari seorang gadis muda bernama Mercedes di Catalans dan menyampaikan 2 baris pesan dariku. Kalau aku bawa dan ketahuan, aku akan kehilangan pekerjaanku yang bernilai 2.000 francs setahun. Jadi aku akan jadi orang bodoh besar jika mengambil resiko segitu. Hanya untuk 300 francs. Baik, kata Dantes. Mengangkat bangku kayu lalu memutarnya di atas kepalanya. Ingat ini, jika kau menolak bahkan hanya memberitahu Mercedes aku ada di sini, suatu hari nanti aku akan bersembunyi di balik pintu. Dan saat kau masuk, aku akan remukkan otakmu dengan bangku ini. Ancaman, seru sang sipir. Mundur dan bersiap-siap. Kau benar-benar mulai gila. Si Abe dulu juga mulai seperti kau. Dan dalam 3 hari kau akan seperti dia. Cukup gila untuk diikat. Tapi untungnya ada ruang bawah tanah di sini. Dantes memutar bangku itu, siap menghantam. Baik-baik, kata sipir itu. Baik kalau kau memaksa. Aku akan sampaikan pesan ke gubernur. Bagus, jawab Dantes, menjatuhkan bangku itu lalu duduk di atasnya seolah benar-benar sudah gila. Sipir itu pergi dan kembali seketika membawa seorang kopral dan 4 tentara. Atas perintah gubernur, katanya, bawa tahanan ini ke lantai bawah. Jadi, ke ruang bawah tanah? Tanya sang kopral. Ya, kita harus masukkan orang gila ke tempat orang gila. Para tentara menyambar Dantes yang mengikuti mereka tanpa melawan. Ia menuruni 15 anak tangga, lalu pintu ruang bawah tanah dibuka. Dan ia didorong masuk. Pintu menutup, Dantes maju dengan tangan terulur hingga menyentuh dinding lalu duduk di pojok. Menunggu matanya terbiasa dengan kegelapan. Sipir itu benar. Dantes hampir saja benar-benar gila. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan sampai ketinggalan mengikuti petualangan epik Edmond Dantes.